Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang buat saudara-saudara, juga buat saudara-saudara yang untuk pertama kali masuk dalam tempat ini. Saya juga mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Semoga saudara bisa nyaman, bisa merasa damai, sejahtera dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucap syukur kepada saudara-saudara yang sudah mendukung kami dalam doa di saat-saat kami sedang mengalami kelemahan, dan Tuhan sudah memulihkan kami sehingga malam hari ini saya berada di tengah-tengah jemaat untuk menyampaikan firman Allah. Nah, malam hari ini kita akan mulaikan dengan suatu tema yang baru, pembahasan yang baru di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Setelah kurang lebih ada 2 bulan kita memeriksa Injil Matius pasal 25, malam hari ini kita akan memeriksa di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal 26, sudah lihat dalam Alkitab masing-masing. Kita akan melihat dalam penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ada 10 kejadian, ada 10 cerita yang dituliskan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ya. Dan dalam skema tabernakel, Injil Matius pasal 26 ini masuk di dalam satu alat yang namanya buli-buli berisi mana atau buli-buli emas berisi mana. Salah satu dari 3 alat-alat yang ada dalam tabut perjanjian. Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, salah satu alat yang ada dalam tabut perjanjian ini adalah alat yang sangat berharga bagi bangsa Israel. Dalam peperangan, dalam apapun, mereka membawa tabut perjanjian ini. Dan salah satu alat yang ada adalah buli-buli emas berisi mana ya. Buli-buli emas berisi mana? Apa buli-buli emas berisi mana ini? Buli-buli emas berisi mana ini bicara tentang suatu wadah yang digunakan untuk menampung roti yang turun dari surga. Roti yang turun dari surga itulah mana yang turun untuk memelihara bangsa Israel dari tahun ke tahun. Selama 40 tahun pengembaraan mereka di padang gurun, mereka dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Untuk apa? Mereka mengalami suatu pemeliharaan yang bukan hanya berkecukupan, tetapi sampai berkelimpahan. Dan semoga ini juga yang harus menjadi pengalaman kita. Semoga hidup kita ini bagaikan buli-buli, wadah untuk menampung roti yang turun dari surga. Apa itu? Injil Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan katakan, akulah roti yang turun dari surga. Injil Yohanes pasal 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman Allah, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Sehingga bagi kita di hari-hari ini, semoga hidup kita ini bagaikan buli-buli yang menampung firman yang turun dari surga. Firman yang dari surga biar memenuhi hidup kita ini. Dan kalau kita mengalami firman Allah itu memenuhi hidup kita ini, jangan takut masalah pemeliharaan. Alkitab sudah membuktikan bahwa Tuhan memelihara orang-orang yang hari-hari ini atau hari-hari hidupnya menampung firman Allah dalam hidupnya, bukan hanya untuk diingat, tetapi dipraktekkan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara demikian, amin. Ada satu ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25. Tolong baca ya. Mazmur pasal 37 ayat 25. Supaya kita tidak takut, sebab hari-hari ini banyak kecemasan berhubung tentang bagaimana kita hidup hari-hari ini. Untuk hidup menjadi makin sulit, pekerjaan menjadi makin sulit, pendapatan menjadi makin sulit, banyak ya usaha-usaha yang bangkrut, yang ditutup, sehingga terjadi PHK secara massal. Dan itu terjadi hari-hari ini, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Masa sukar secara ekonomi sedang terjadi, dan itu membuat ada banyak kecemasan. Pegawai-pegawai cemas,
apa pabrik di mana saya bekerja, apa perusahaan di mana saya bekerja, tahun depan, tidak usah tahun depan, tahun ini apa masih bisa memkaryakan saya. Saya mendengarkan ada suatu pabrik yang dirumahkan, karyawannya dirumahkan. Ya dirumahkan kalau digaji, saudara. Ya dirumahkan begitu saja. Kalau ada pekerjaan baru dipanggil, baru digaji. Kalau tidak bekerja ya tidak digaji. So bisa bayangkan betapa sukar hari-hari ini. Ya, tetapi Tuhan katakan orang-orang yang menampung firman Allah, firman yang turun dari surga dalam hidupnya. Ya, Tuhan katakan kepada orang Israel, mana yang ditampung di dalam buli-buli emas akan menjadi bukti pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi mereka, turun-temurun, bahwa Tuhan sudah memelihara mereka dalam masa hidup mereka, bahkan di saat-saat masa sukar sekalipun. Amin. Ya, Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Mazmur 37, kita Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Perhatikan. Dahulu aku muda, ya, sekarang telah menjadi tua. Sudah bertahun-tahun, sejak muda sampai tua, memakan waktu bertahun-tahun. Apa kesaksian dari Raja Daud? Ya, dahulu sejak muda sampai tua. Tetapi apa yang aku lihat, ini aku saksikan. Apa itu? Tetapi tidak pernah kulihat, ya, orang benar ditinggalkan. Siapa orang benar? Orang yang dalam hidupnya menampung kebenaran firman Allah. Firman Allah inilah kebenaran yang sesungguhnya. Firman Allah ini kebenaran yang hakiki. Kalau dia tampung dalam hidupnya, dalam bencana hatinya, dalam bencana hidupnya ini, ayat mengatakan orang benar tidak pernah ditinggalkan. Seperti demikian, amin. Tidak pernah ditinggalkan. Bahkan bukan hanya anak orang cucunya benar itu saja, tetapi sampai anak cucunya meminta roti, harus meminta sedekah, harus meminta roti demi untuk memelihara hidup sehari-hari mereka. Terima kasih, berulang-ulang kali saya mengatakan, kalau saya ada sampai hari ini, saya harus mengakui saya dipelihara oleh Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan secara jasmani dan secara rohani. Salah satu sebab kenapa saya diberkati oleh Tuhan adalah bahwa orang tua saya, dia sudah menjadi orang benar, dia melayani dengan benar, dan berkat yang Tuhan janjikan kepada orang benar itu juga turun buat saya sebagai anak, itu juga turun buat anak-anak saya sebagai cucu beliau. Dia sudah menjadi orang benar, melayani dengan benar, dan saya sudah menikmati berkat yang Tuhan janjikan. Oleh sebab itu, yakinkan, jangan ada kekhawatiran. Kalau kita hidup benar, kita menampung hidup kita ini dengan kebenaran firman Allah dalam hidup kita, maka bukan hanya kita yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya kita dipelihara Tuhan, tetapi sampai anak cucu kita. Tujuan adanya mana di dalam di dalam bencana, di dalam buli-buli emas, Tuhan katakan supaya anak cucumu bisa melihat bahwa pemeliharaan Tuhan bukan isapan jempol. Ada buktinya. Mana yang tidak pernah rusak. Mana itu pada saat orang Israel berjalan di padang gurun hanya berumur 1 hari. Hari berikutnya sudah berbau busuk. Mana pada hari Sabat itu 2 hari saja. Selanjutnya hari ketiga dia pasti akan berbau busuk. Tetapi mana dalam bejana emas itu, dalam buli-buli emas, dia akan bertahan bertahun-tahun. Kalau saja seandainya tabut perjanjian itu masih ada sampai sekarang, seandainya tabut perjanjian itu tidak hilang dan masih ada sampai sekarang, saya sangat percaya mana itu pun tidak rusak, akan ada sampai sekarang untuk membuktikan bahwa Tuhan pernah memelihara orang Israel di masa sukar, di tanah pengembaraan, di padang gurun. Mereka tidak bertani, mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka juga tidak berdagang, tapi Tuhan pelihara dengan cuma-cuma. Roti yang turun dari langit akan memelihara mereka setiap hari. Tidak pernah 1 hari pun mereka luput dari pemeliharaan mana. Hari yang ke-7 memang tidak turun mana, tapi Tuhan sudah sediakan pada hari ke-6 2 gomer orang Israel harus pungut untuk memelihara mereka setiap hari. Dan itulah yang harus kita mengerti hari-hari ini. Kalau kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan, bukan hanya selama kita hidup di dunia ini, tetapi pemeliharaan yang kekal sampai kita bisa masuk kerajaan surga. Tidak ada lain kesempatan, tidak ada lain
langkah yang harus kita alami. Kita buka hati kita, buka hidup kita menjadi bejana emas untuk menampung kebenaran, kebesaran firman Allah dalam hidup kita. Amin. Nah, malam hari ini saya akan kembali dalam kitab Injil Matius pasal 26. Injil Matius 26, saya akan perlihatkan ada 10 cerita, dan kalau saya membaca dalam 10 cerita itu 9 cerita ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus secara langsung. Sebab Injil Matius atau Injil-Injil ini cerita tentang Tuhan Yesus. Ada bagian-bagian yang merupakan narasi, diceritakan oleh penulis. Tetapi ada bagian-bagian atau ayat-ayat yang merupakan ungkapan atau perkataan-perkataan Yesus secara langsung. Saudara yang menggunakan Alkitab bahasa Inggris akan sangat mengerti itu, sebab biasanya dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan apa saja seringkali perkataan Tuhan Yesus secara langsung itu menggunakan tinta merah. Dan kalau sudah baca seluruh Injil Matius pasal yang ke-26, hampir seluruh, hanya satu yang tidak, yaitu ada perkataan-perkataan Tuhan Yesus secara langsung. Itulah firman yang turun dari langit, bagaikan mana yang turun dari surga. Tuhan katakan, akulah roti yang turun dari surga. Setiap orang yang menerimanya tanpa ada suatu kebimbangan, tanpa ada satu keraguan, tapi dia menerima dengan sepenuh hati, bagaikan dia membuka hatinya dengan seluas-luasnya. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tapi dia percaya saja, walaupun mungkin tidak mengerti, tetapi dia percaya saja. Maka firman Allah itu akan tinggal dalam dia, akan diam dalam dia, dan akan memelihara dia menghadapi masa sukar, akan memelihara dia menghadapi masa-masa mengalami tekanan-tekanan, dan dia akan sampai dalam kehidupan yang kekal. Amin, kasih. Ya, nah saya akan perlihatkan malam hari ini, yaitu pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini bagian kita pada malam hari ini. Bagian pertama ya, ada 10 cerita, dimulai dengan pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, diakhiri dengan penyangkalan Rasul Petrus ya. Dan ini terjadi ya kurang lebih 2 hari sebelum, mulai 2 hari sebelum penyaliban Tuhan ya. Nah, kita akan lihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ada perkataan-perkataan Yesus yang harus kita terima dengan sepenuh hati. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan, tapi biar kita jadikan hidup kita ini bagaikan bejana untuk menampung apa saja yang Tuhan beritakan buat kita. Mengerti atau tidak mengerti ya, orang kusta yang berteriak, Yesus tolong kami. Dan Yesus katakan apa? Ya, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Padahal ada satu aturan, orang kusta tidak boleh masuk kota, orang kusta tidak boleh masuk perkampungan, orang kusta harus tinggal di luar. Tetapi karena itu perkataan dari Tuhan, mereka tampung, tidak diperdebatkan, tidak didiskusikan. Bagaimana ya kira-kira? Apa kita pergi enggak? Jadi enggak? Ya enggak. Tetapi mereka melangkah saja, mereka melakukan saja, mereka terima. Ya, mengerti atau tidak mengerti, mereka lakukan saja. Dan ayat mengatakan di tengah jalan. Apa artinya di tengah jalan? Sedang mereka mempraktekkan firman Allah, kuasa Allah berlaku atas mereka. Amin. Ya, waktu Petrus ya mengatakan, Tuhan kalau itu engkau, izinkan aku berjalan di atas gelombang. Tuhan katakan datang, dan dia melangkah, dan dia mengalami kuasa firman Allah bekerja dalam dia. Malam hari ini saya tidak tahu kedatangan saudara membawa persoalan apa, membawa masalah apa. Tetapi kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan, terima saja. Ya, walaupun mungkin kita tidak mengerti. Orang luar mengatakan kita konyol. Ya, sebab ada yang mengatakan pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Dianggapnya kita konyol, nggak mengerti kok percaya. Tapi Tuhan katakan, kalau kita menerima saja, tanpa kita memperdebatkan, tanpa kita membantah, ada kebimbangan, tapi kita terima saja, kuasa firman Allah itu akan bekerja, mengubahkan kita. Kuasanya akan sempurna dalam kelemahan kita. Ya, di dalam Injil Matius pasal 26, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ini cerita yang pertama ya. Injil Matius pasal 26, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima.
Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, Ya. kamu tahu Ya. bahwa 2 hari lagi Ya. akan dirayakan Paskah. Nah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Perhatikan, Pada waktu itu pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar Ya. yang bernama Karyafas. Ya. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Ya. Tetapi mereka berkata, Ya. jangan pada waktu perayaan, Ya. supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. terima kasih. Kalau saudara melihat perkataan Tuhan Yesus secara langsung dalam ayat ini, ada pada ayat yang kedua. Tuhan katakan, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, dan maka anak manusia, itu menunjukkan dirinya sendiri, anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya, saya mau tanya, kira-kira tentang apa Tuhan menyampaikan itu? Berita tentang apa, saudara? Berita tentang apa? Salib. Berita tentang salib. Ya, berita tentang salib. Bagaimana respon kita? Bagaimana reaksi kita waktu kita mendengarkan berita tentang salib? Dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18 sampai 24 dikatakan berita tentang salib itu adalah kebodohan. Ya, bagi orang-orang dunia ini, orang Yunani mencari ilmu, mencari hikmat. Dan kalau disampaikan berita tentang salib kepada mereka, mereka anggap itu suatu kekonyolan, suatu kebodohan. Bagaimana ada mungkin orang percaya seorang mati untuk menebus dosanya? Bagaimana mungkin itu mereka percaya? Suatu kebodohan. Bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, berita tentang salib disebutkan adalah suatu batu sandungan. Mereka tersandung. Bagaimana mungkin anak manusia mengatakan dirinya adalah Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan? Tapi Tuhan katakan, bagi kita, orang apapun juga, baik orang Israel maupun orang Yunani, orang Yahudi atau orang kafir, berita tentang Yesus yang tersalib adalah hikmat Allah dan kuasa Allah, mampu untuk menyelamatkan kita, orang berdosa sekalipun. Sudah percaya demikian? Amin. Dia adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Itu yang harus kita mengerti hari-hari ini, yang harus kita terima. Ya, walaupun kita dikatakan bodoh, suatu kebodohan, kok kamu bisa percaya? Nggak masuk akal. Tapi Tuhan katakan, bagi mereka yang percaya, tolong baca 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama. Tetapi bagi mereka yang percaya, walaupun tidak mengerti, walaupun tidak masuk akal, tidak logis, 1 Korintus pasal yang pertama, kalau itu keluar dari mulutnya Tuhan Yesus, hanya ada satu reaksi harusnya, yaitu kita percaya saja. Oh, haleluya. Ayat yang ke-26, ayat yang ke-24, Tuhan katakan 1 Korintus pasal yang pertama ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, bagi kita yang dipanggil, baik orang Yahudi, kalaupun kita orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, kalaupun kita bukan orang Yahudi, kita orang kafir, teruskan. Kristus yang tersalib, Kristus yang tersalib adalah kekuatan Allah, dan hikmat Allah. Seperti demikian, amin. Ya, biar kita boleh mengerti ini. Terima, tampung dalam bencana hidup kita, Nah, saya akan sampaikan, saudara, Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu disebutkan pemberitahuan yang keberapa tadi, saudara? Saya ingin mengetes perhatian saudara. Yang keberapa, saudara? Yang keempat. Dan pemberitahuan yang keempat itu adalah pemberitahuan yang terakhir, saudara. Yang terakhir, yang keempat. Nah, saya akan memperlihatkan, saudara, pemberitahuan tentang kematian Tuhan dari saat pertama kali, kedua, ketiga, sampai keempat. Saya akan memperlihatkan reaksi dari murid-murid, tetapi juga apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Supaya apa? Supaya kita ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kita menerima perkataan Tuhan. Berulang-ulang dia katakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia dan dibunuh, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit.
Saya akan memperlihatkan bagaimana reaksi kita di hari-hari ini, supaya kita boleh mengerti dan mengalami kuasa mana, kuasa roti yang turun dari surga, firman yang dari surga, itu menghidupkan kita, itu memelihara kita, itu membela kita. Amin. Nah, kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-16 untuk pertama kali. Ya, untuk pertama kali berita tentang salib. Sebab ini menentukan. Kalau kita ragu-ragu, ya, kalau kita ragu-ragu, itu berarti kita tidak menampung mana dalam bejana hidup kita ini. Tidak ada mana, kita kosong. Biar dia tiap hari ke gereja, biar dia tiap hari melayani. Saya mendengarkan ada orang-orang yang orang Kristen, ya, salah satu keluarga konglomerat Indonesia, ya, orang Kristen, melayani juga, tetapi waktu mengalami masalah, dia putus asa, seperti tidak ada firman Allah. Dia bunuh diri, loncat dari helikopter, yang tidak ada ampun, mati. Seperti tidak ada jalan keluar, tidak ada pengharapan. Di mana firman yang setiap hari dia dengarkan, setiap hari Minggu dia datang? Saya ingin tidak mendiskreditkan, tetapi memberi contoh bahwa kalau kita datang dalam ibadah dan kita hanya sekedar biasa datang, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak menerima firman Allah, bejana kita kosong, tidak sanggup menghadapi pergumulan, tidak sanggup menghadapi tekanan. Rasul Paulus katakan dalam kitab 2 Korintus, kami ditekan dalam semua hal, dalam segala perkara, kami menghadapi tekanan, tapi kami tidak terjepit. Amin. Kenapa? Ada harta itu ada dalam hidup kami ini. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 lebih dahulu, untuk pertama kali, ya, untuk pertama kali dalam perkataannya seperti orang yang tidak punya firman Allah, dalam tindakannya seperti orang yang tidak punya firman Allah. Kenapa? Tiap hari datang ke gereja, tetapi firman Allah itu tidak ada dalam hidupnya. Bagaimana mungkin ada firman Allah? Dia tutup hatinya untuk firman Allah. Mungkin badannya ada, tapi dia sibuk. Waktu dengar firman Allah, dia sibuk dengan pekerjaannya. HP-nya jalan terus, ya, gadgetnya jalan terus. Terima email, balas email di dalam gereja, sedang mendengarkan firman Allah. Bagaimana mungkin ada firman Allah masuk dalam hidupnya? Ya. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita gunakan kesempatan mendengarkan firman Allah, supaya firman Allah masuk dalam hidup kita ini, ya. Injil Matius pasal yang ke-16, ya, Tuhan katakan, saya akan perlihatkan untuk pertama kalinya, ayat yang ke-21. Untuk pertama kali Tuhan katakan apa? Ya. Sejak waktu itu, ya, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, ya, dan menanggung banyak penderitaan, dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ya, dan ahli-ahli Taurat, ya, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat yang ke-22, perhatikan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Petrus menarik Yesus ke samping, terus dan menegur dia, ya, katanya, ya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Perhatikan ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, ya, Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, ya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ya, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, siapa Petrus ini? Petrus ini bukan orang biasa, saudara. Kalau kita baca dan kita seolah-olah meringankan Petrus, oh Petrus kok bisa begitu? Saya mengatakan Petrus itu adalah murid yang paling senior. Murid yang paling senior. Salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan murid yang diakui oleh Tuhan. Di atas batu karang, ya. Engkau bukan berkata-kata dari dirimu sendiri, tetapi engkau berkata-kata dari Bapa. Ya, dan Tuhan katakan, di atas batu karang ini aku akan membangunkan gerejaku. Allah mau tidak menguasainya. Ya, engkau Petrus. Ya, tadinya dia namanya Simon, anak Yunus. Ya, tapi Tuhan katakan engkau Petrus, dan di atas Petra aku akan membangunkan gereja Tuhan. Beberapa waktu yang lalu dia baru menerima pengakuan dari Tuhan. Tetapi waktu Tuhan katakan bahwa anak manusia akan dianiaya, akan dibunuh, tetapi bangkit pada hari ketiga. Dan kita lihat apa reaksi Petrus. Dia katakan, sekali-kali dia menarik ke samping dan menegur, Tuhan, kiranya
Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi. Artinya apa buat kita? Waktu kita mendengarkan berita tentang salib, ada kalanya ada banyak reaksi manusia seperti Petrus. Apa itu? Menghindar. Oh, kalau boleh jangan Tuhan. Ya, para Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini, tujuan dia datang yang utama bukan untuk menyembuhkan orang sakit, walaupun dia lakukan itu. Bukan untuk membangkitkan orang mati, walaupun dia lakukan itu. Bukan untuk mengerjakan mujizat, bukan itu yang terutama. Tapi tujuan Yesus yang terutama. Untuk apa, saudara? Menjadi manusia, menderita. Bahkan apa, saudara? Mati untuk menebus dosa. Jadi itu tujuan Tuhan datang ke dunia ini, untuk mati. Itu kehendak Allah. Buat dia harus mengalami ini. Seandainya Tuhan Yesus tidak mau mengalami ini, dia gagal. Walaupun dia sudah membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengadakan perbanyakan roti, tidak ada artinya semuanya itu. Sebab apa? Tujuan utama dia datang untuk mati dan bangkit pada hari ketiga, membebaskan manusia dari dosa. Nah, kita lihat di sini Tuhan katakan, engkau perkataanmu itu bukan merupakan perkataan Allah, bukan pikiran Allah, tapi perkataanmu itu perkataan pikiran dari siapa? Manusia. Bukan hanya datang dari manusia, tapi di balik manusia itu ada yang namanya siapa? Iblis. Makanya Tuhan tidak katakan, enyahlah engkau Petrus. Bahkan dia tidak mengatakan, enyah engkau Simon bin Yunus. Tapi Tuhan katakan, enyahlah engkau Petrus. Maafkan, enyahlah engkau iblis. Sebab apa? Yang Tuhan lihat, kenapa Petrus sampai berbicara itu? Sebab bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari iblis berada dalam manusia dagingnya ini. Untuk apa? Menghindar dari pengalaman salib. Saya mengatakan, hari-hari ini kita harus mengerti, anak-anak Tuhan tidak bisa menghindar dari pengalaman salib. Dan kalau ada pikiran, kalau ada pendapat bahwa manusia, anak-anak Tuhan itu bisa menghindar dari pengalaman salib, saya mengatakan itu cara iblis untuk melemahkan gereja Tuhan. Itu cara iblis untuk melemahkan anak-anak Tuhan. Saya mengatakan, ya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan kuat bagaikan berdiri, dibangun di atas batu karang yang kuat. Begitu kuatnya gereja Tuhan. Ayat mengatakan, alam maut pun tidak dapat mengalahkan gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan yang berdiri di atas apa? Korban Tuhan, korban Kristus, salib. Tidak ada yang dapat mengalahkan itu. Sangat kuat. Kematian pun tidak dapat mengalahkannya. Tapi kita lihat, iblis mau melemahkan gereja Tuhan, dan dia masukkan di dalam gereja-gereja. Lewat apa? Pengajaran-pengajaran yang menyingkirkan pengajaran salib. Pengajaran-pengajaran yang menyingkirkan pengajaran salib itu dihembuskan. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan jadi lemah. Saya mengatakan gereja Tuhan itu kuat karena salib. Satu saat saya membaca, ya, sejarah atau biografi dari Billy Graham, ya. Satu saat dia menyampaikan firman Allah, sejak muda dia menyampaikan firman Allah, dan dia merasakan malam hari ini saya rasanya kurang, ya, penyampaian firman Allah itu tidak terlalu mantap, ya. Sebab dia lihat reaksi respon orang-orang yang menyatakan diri untuk menjadi pengikut Tuhan begitu sedikit. Dia tanya kepada temannya, menurut kamu kira-kira apa yang kurang dalam pemberitaan firman Allah tadi? Dan teman yang mengatakan, engkau kurang menekankan tentang salib Kristus. Kenapa? Sebab di situ kekuatan gereja Tuhan, di situ kekuatan anak-anak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sekarang gereja Tuhan tidak lagi memberitakan tentang salib Kristus. Takut. Gereja Tuhan menghindar dari memberitakan firman Allah tentang salib Kristus. Kenapa? Sebab kalau kami menyampaikan firman Allah tentang salib Kristus, nanti tidak laku lagi. Siapa mau mendengarkan berita tentang salib? Itu disampaikan oleh Nabi Yesaya. Siapa yang mau mendengar berita tentang salib? Nggak laku. Sebab apa? Sebab zaman sekarang adalah zaman kemakmuran. Sehingga gereja pun
berlomba-lomba untuk menawarkan kemakmuran di dalam ibadahnya, untuk menawarkan kemakmuran dalam pelayanannya. Dan iblis tahu itu. Dan iblis sedang bekerja, licinnya iblis. Dia robah, dia gantikan dasar yang kuat dengan dasar yang rapuh. Gereja pikir mereka berkembang, gereja pikir mereka diberkati oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka sedang diperdayai, mereka sedang ditipu oleh iblis. Tanpa mereka sadari, mereka makin lemah, makin lemah. Oleh sebab itu kita harus mengerti hari-hari ini. Saya juga mendapatkan suatu penyampaian oleh seorang hamba Tuhan. Dia katakan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Korea, pada saat kurang lebih tahun 50 ya, di mana mereka mengalami aniaya. Bagaimana gereja Tuhan di Korea sebenarnya gereja yang sangat kuat. Sebab apa? Walaupun ada penekanan, walaupun ada penindasan, tapi mereka tinggikan salib Kristus. Mereka sangat kuat. Tetapi berkembangnya zaman, negara ini menjadi makmur, di mana gereja Tuhan juga menjadi makmur, berkembang. Tetapi justru gereja Tuhan yang ada di sana bukannya kuat secara rohani, tetapi makin lemah. Kita lihat banyak krisis, banyak skandal yang terjadi. Skandal finansial terjadi di gereja-gereja, bahkan gereja yang terbesar mengalami ini. Kenapa? Sebab salib Tuhan sudah disingkirkan, digantikan dengan yang lain, kemakmuran. Iblis mencobai Tuhan. Cobaan pertama apa, saudara? Robah batu jadi apa? Roti. Dan itu yang ditawarkan dalam gereja-gereja, kemakmuran. Cobaan yang kedua apa? Dia membawa Tuhan Yesus. Dia apa? Bumbungan bait Allah. Ada suatu kemakmuran, suatu ketersohoran ya. Orang-orang yang menjadi hamba-hamba Tuhan itu tersohor ya. Tanpa dia sadari, makin terkenal, makin sombong, makin sombong, makin sombong. Seperti diangkat, tidak lagi di dalam rumah Allah, tetapi di atas rumah Allah. Untuk apa? Dari tempat yang tinggi mengalami apa? Kejatuhan. Saya akan sampaikan ini yang terjadi. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini, kalau Tuhan haruskan kita ya masuk dalam pengalaman kematian, Tuhan katakan itu tidak ada jalan lain. Tolong baca ayat yang ke-24. Waktu Petrus katakan, Tuhan, biar itu tidak terjadi. Tuhan katakan, minggir kamu, enyahlah kamu, engkau menjadi batu sandungan. Ayat yang ke-24, Tuhan katakan apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kenapa? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Terus, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Luar biasa. Biar ini yang boleh kita mengerti. Tuhan, kalau engkau haruskan aku memikul salibmu, mengikut pengalaman kematianmu, maka biar kuatkan aku untuk hanya satu perkataan, ya Tuhan, aku mau. Amin. Ya, Tuhan katakan ada 3 langkah yang harus kita mengalami dalam pemberitaan yang pertama, yaitu nomor 1, menyangkal diri, supaya kita tidak menghindar. Siapa mau susah, saudara? Siapa yang mau diajak melarat, saudara? Nggak ada. Saya mau tanya para gadis ya, kalau ada seorang pemuda yang jelas-jelas ya tidak mapan secara ekonomi ya, padahal engkau mapan dengan orang tuamu yang mapan ya, ngajak, ayo yuk kita kawin yuk ya, dengan pekerjaan yang masih belum mapan, dengan masa depan yang belum mapan ya, dalam hati pikir, aku mau kawin untuk makmur kok diajak melarat ya, kira-kira begitu ya. Gak ada yang mau, gak ada yang mau. Tapi Tuhan katakan tidak ada jalan lain. Kalau kamu menjadi pengikutku ya, kata Kristen itu artinya pengikut Kristus ya, kita pengikut Kristus, tidak ada jalan lain. Tuhan katakan kalau kita menjadi orang Kristen, yaitu apa? Nomor 1, menyangkal dirinya. Kata menyangkal dirinya artinya apa? Kita tidak mengikuti apa? Perkataan apa? Daging. Semua manusia kalau ditanya
mau ndak menderita untuk Kristus? Semua manusia kalau berpikir logis, dia katakan, nggak maulah. Ngapain? Di dunia sudah susah, ikut Tuhan susah. Apa senangnya hidup kalau begitu? Tapi saya mengatakan, Tuhan katakan, kita harus mulai belajar menyangkal diri. Sebab kalau kita tidak menyangkal diri, Tuhan katakan, itu yang nanti akan menjadi penyangkal Tuhan. Cerita terakhir dalam Injil Matius pasal 26, Petrus menyangkal Tuhan. Kalau kita lihat Petrus bisa menyangkal Tuhan, manusia sekaliber Petrus bisa menyangkal Tuhan. Waktu dia menghadapi salib, lah kita ini siapa, saudara? Apa kita lebih dari Petrus, saudara? Kalau manusia sekaliber Petrus bisa menyangkal Tuhan, kita siapa? Oleh sebab itu kamu hanya mohon Tuhan, kuatkan aku. Nomor 1, untuk kita belajar hari-hari ini, menyangkal diri. Kita menyalipkan daging kita. Tuhan katakan, barang siapa yang tidak menyalipkan daging dengan segala keinginannya, dia bukan milik siapa? Kristus. Galati pasal yang ke-5 ayat 24, saudara catat, baca di rumah ya. Kita harus belajar menyangkal diri. Ya, salah satu praktek menyangkal diri apa, saudara? Beribadah, saudara. Ibadah ini suatu penyangkalan diri. Harusnya hari Minggu kita senang-senang, plesir ya, kita ke mall, ya, kita naik ke gunung, ke tretes, ke batu. Kan kita sudah 6 hari kita kerja. Hari Minggu satu-satunya hari libur. Harusnya kita gunakan untuk senang-senangkan diri. Ya, kita senang-senangkan daging kita. Tapi kita harus ke gereja. Kita harus bekerja untuk Tuhan. Untuk profesi tertentu, orang yang buka toko. Hari Minggu ini banyak-banyaknya orang belanja, saudara. Malah kita tutup toko untuk apa? Melayani Tuhan, ke gereja, menyangkal diri. Tapi Tuhan katakan, kita belajar untuk menyangkal diri. Apa yang keuntungan daging, apa yang kesenangan daging, Tuhan katakan, biar kita sangkal. Supaya apa? Kalau kita belajar menyangkal diri, kita ada kemampuan, ada jaminan bahwa kita tidak akan menyangkal Tuhan. Amin. Ya, selain itu Tuhan katakan, memikul salibnya, memikul salibmu. Ya, memikul salib. Apa artinya memikul salib? Menderita, ikut menderita seperti Tuhan sudah menderita. Suratan 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang pertama, ya, ayat itu menyebutkan, sebagaimana Yesus sudah menderita penderitaan badania, maka kita juga harus menderita, harus memiliki pikiran yang sama. Supaya kalau kita memiliki pikiran yang sama, kita berhenti berbuat apa? Dosa. Supaya hidup yang akan datang, sisa hidup kita melakukan apa yang kehendak Allah, bukan kehendak manusia, bukan kehendak setan, bukan kehendak dunia, bukan kehendak daging kita, tapi kita hidup menurut kehendak Allah. Dan yang ketiga, Tuhan katakan, ikut aku. Kita mengikut jejak-jejak kaki Tuhan, walaupun jejak-jejak yang ditinggalkan bukan jejak yang indah. Dimulai, ya, memang pada akhirnya kita akan melihat jejak itu indah, tapi dimulai dengan penderitaan. Ayat mengatakan, kalau kita mulaikan dengan jejak itu, kita ikut Tuhan dengan pengalaman penderitaan, maka ayat mengatakan, kalau kita menyatukan diri dengan Tuhan, siapa yang mengikat diri dengan penderitaanku, dia juga akan mengalami mati bersama dengan aku, bangkit bersama dengan aku, dan akan mengalami dimuliakan bersama dengan aku. Amin. Kasih, ikut Tuhan, tidak membuat jalannya sendiri. Petrus membuat jalan sendiri, tapi Tuhan katakan, bukan kamu yang membuat jalan, aku yang membuat jalan, engkau hanya mengikut saja. Sudah bisa mengerti demikian? Amin. Jangan membuat jalan sendiri. Ya, Petrus mau menjadi pemimpin Tuhan, dia mau menyingkirkan Tuhan, dia menyingkirkan Tuhan di samping, dan dia mau menjadi yang utama. Dia membuat jalan. Seandainya Tuhan katakan, oh iya ya Petrus, terima kasih loh kamu memikirkan saya ya, terima kasih. Kalau gitu saya ikut pikiranmu. Dia sudah melawan kehendak Bapaknya. Ya, tetapi dia katakan, enyahlah engkau iblis, engkau menjadi batu sandungan. Saya mau tanya, batu sandungan itu di depan atau di belakang, saudara? Di depan atau di belakang? Di depan. Petrus mau di depannya Tuhan. Tuhan katakan, enyahlah kamu.
Biar Tuhan yang di depan, kita hanya mengikut saja, mengikut jejak-jejaknya. Kalau kita mengikut jejaknya Tuhan, ya Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang mengikut aku, dia akan mencapai kepada Bapa. Tidak ada jalan lain, tidak ada pribadi yang lain yang dapat mencapai Bapa kecuali aku. Oleh sebab itu, biar kita ikut Tuhan. Ya, orang Jawa mengatakan derek Gusti. Derek Gusti, ikut Tuhan. Ya. Ya, kalau kita ikut Tuhan, pasti kita akan mencapai Bapa itu ada dalam kerajaan surga. Bisa mengerti demikian? Amin. Terima kasih. Jangan menghindar. Ada satu saat, ya, Tuhan seperti mau menghindar, tapi dia katakan, biar kehendakmu jadi. Jadilah kehendakmu, dan kehendak Tuhan jadi atas dia. Ya, jadi kita lihat, jangan menghindar, tapi ikut saja. Pikul salib, menyangkal diri, dan ikut Tuhan. Ya, yang kedua kita lihat, ini yang kedua, pemberitaan yang kedua, ayat Injil Matius pasal yang ke-17. Tadi Injil Matius pasal yang ke-16, Injil Matius pasal yang ke-17, ayat 22 dan 23. Haleluya. Kita lihat ini reaksi-reaksi kita, saudara. Apa kita mau dengarkan perkataan daging atau perkataan Tuhan? Kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan, kita jadi buli-buli emas yang menampung mana itu roti yang turun dari surga. Mana itu yang akan melindungi kita? Mana itu yang akan memelihara kita? Mana itu yang akan menyelamatkan kita? Amin. Ya. Ayat yang ke-22 dan 23. Untuk yang kedua kalinya, ini reaksi manusia. Reaksi murid-murid itu murid-murid sebagai manusia. Reaksi Petrus sebagai manusia. Berpikiran manusia, ya, dengan pandangan manusia, dengan logika manusia, filsafat manusia. Ya, ayat yang ke-22, perhatikan. Ada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ya. Ia berkata kepada mereka, ya, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 23, perhatikan. Dan mereka akan membunuh dia. Nah. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, dan maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Hati murid-muridnya itu sedih sekali. Kenapa? Tuhan kami, junjungan kami, guru kami, sebentar lagi akan apa? Mati. Mereka berpikiran manusia, padahal jelas Tuhan katakan, mati itu cuma berapa hari, saudara? 3 hari. Hari ketiga akan bangkit kembali, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Mereka tidak ingat itu. Yang mereka lihat mati. Sejak pertama mati. Oh jangan Tuhan, jangan mati. Bagaimana? Ya, jagonya kami kok mati. Ya, Tuhan kami kok mati. Ya, juru selamat kami kok mati, kan kalah. Tuhan katakan mati tapi bangkit. Itu kemenangan justru. Ya. Dan ayat yang ke-23 dikatakan, murid-murid sedih sekali. Sedih sekali. Ini wajar, saudara. Wajar. Saya juga waktu dulu ayah kami mengatakan sesuatu, ya, kalian ya, papa masih hidup, ya. Nanti kalau papa mati, ya, misalnya, ya, atau nanti kalau papa tidak ada, bagaimana kalian kalau begitu? Papa jangan ngomong begitulah, susah, ya. Ya. Sedih kalau bicara tentang kematian itu. Orang tua atau siapa saja yang berbicara tentang kematian, itu menghasilkan kesedihan buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Murid-murid pun demikian, susah, sedih. Berita salib itu seringkali ditanggapi dengan apa? Susah. Apalagi ya kalau kita yang disuruh untuk mengalami pengalaman salib. Tuhan Yesus saja mati, sudah membuat kesedihan. Apalagi kalau Tuhan katakan, kamu juga ya ikut aku, tambah susah. Oh jangan, aku tidak mau, ya. Sedih. Tapi Tuhan katakan apa? Tuhan katakan apa tentang berita salib ini? Anak manusia akan mati tetapi akan bangkit. Tuhan katakan ini yang harus kita dengarkan, ya. Di dalam kitab Kisah Rasul, 1 Petrus lebih dahulu. 1 Petrus, oh haleluya. 1 Petrus. Di sini justru Tuhan katakan, jangan kita bersedih kalau Tuhan haruskan, wajibkan
Sebab seperti tidak ada jalan lain, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa membuat jalan sendiri. Ini 1 Petrus pasal yang keempat, murid-murid sedih. Dalam ayat yang lain, ya, Injil Markus, Injil Lukas, dikatakan murid-murid tidak ngerti, sudah sedih, tidak ngerti. Tapi walaupun tidak ngerti, nggak nanya. Ini kebiasaan, ya. Kalau waktu saya juga masih kuliah, masih sekolah, biasa gitu, guru-guru tanya, ya, ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti, ya, walaupun tidak ngerti ya tidak nanya, tidak angkat tangan. Ya. Nah, ini sudah tidak ngerti, tidak nanya, harus kan nanya, tapi tidak nanya kepada narasumbernya, nanyanya kepada siapa, sah? Diri sendiri. Kok bisa ya? Kok gitu? Kenapa mesti begitu? Ya, berbicara dengan diri sendiri, bertanya-tanya. Harusnya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Mereka tidak ngerti, mereka susah, tapi tidak nanya Tuhan. Tapi nanya sendiri, terheran-heran, kenapa ya? Kok bisa, kenapa? Sudah ikut Tuhan, tapi kok kenapa masih susah, masih sakit, pekerjaan juga seret, ya? Kenapa harus mengalami dihina, dilecehkan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Saya akan perlihatkan dalam 1 Petrus pasal yang keempat, Tuhan katakan buat kita, ya, jawaban Tuhan bukan sedih, bukan heran, terheran-heran, bertanya-tanya. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12, menderita sebagai orang Kristen, menderita karena nama Tuhan. Ini berita tentang salib. Sebab firman yang kita dengarkan merupakan suatu praktek. Kita tidak hanya mendengarkan, oh salib Tuhan Yesus menderita. Tuhan katakan, kamu juga tidak ada jalan lain. Kamu harus sangkal dirimu, kamu harus pikul salibmu, kamu harus apa? Ikut aku. Dalam pengalaman apa? Kematian. Tapi juga nanti akan mengalami apa? Ikut aku. Ya, ayat yang ke-12. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, ya, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, seolah-olah apa? Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kok bisa ya? Padahal sudah membayar perpuluhan, padahal memberikan sedekah, padahal rajin ibadah. Kok bisa kena sakit? Kok bisa masalah? Kok bisa Tuhan? Kenapa bisa begitu Tuhan? Apa kurang saya memberikan apa? Apa kurang saya melayani? Kok bisa masalah itu bertubi-tubi datang kepadaku? Kok bisa Tuhan? Susah ikut Tuhan, sedih dan terheran-heran dan tidak mengerti kenapa Tuhan bisa begitu. Tapi Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-13, sebaliknya, bersukacitalah. Lawan dari sedih sekali apa? Tuhan katakan apa? Bersukacitalah. Kenapa? Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ini yang harus kita pegang, saudara. Saya tidak tahu saudara sedang mengalami pengalaman salib pada hari-hari ini. Entah pengalaman salib itu dalam hal sakit penyakit, entah pengalaman salib itu dalam hal kekurangan, dalam pekerjaan, dalam nikah, dalam apapun juga. Kesulitan-kesulitan untuk beribadah dan melayani. Ada banyak sekali. Mau melayani tetapi begitu sukar. Tapi saya mengatakan itulah pengalaman salib. Tuhan katakan, jangan susah, jangan sedih sekali. Tapi Tuhan katakan apa? Justru apa? Bergembiralah. Kenapa? Sebab kalau kita mengalami pengalaman salib bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan sebanyak penderitaan yang kita alami, sebanyak penderitaan salib yang kita alami, sebanyak itu juga kemuliaan yang Tuhan akan berikan buat kita. Tolong baca sekali lagi ayat yang ke-14 ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Karena nama Kristus, bukan ketangkap nyuri ayam ya. Kemudian di bekal masa, bukan. Tapi ayat mengatakan berbahagialah karena kamu dinista oleh karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan. Sebab pada saat engkau dinista
Di saat itu roh kemuliaan ada padamu. Yaitu roh Allah ada padamu. Sebanyak kita, seberat, sesakit kita mengalami penderitaan karena salib, sebanyak itu juga kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita. Amin, kasih. Ya, murid-murid satu saat, sudah bisa baca di rumah Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 41. Mereka disesah, mereka diolok-olok, mereka didera. Kenapa? Sebab mereka berbicara tentang Kristus, tentang Yesus yang mati tetapi dibangkitkan. Dan waktu mereka dilepaskan, murid-murid dituliskan mereka bergembira, mereka bersuka cita. Murid-murid bersuka cita bukan karena, perhatikan ini penting, bukan karena mereka dilepaskan, hore sekarang aku tidak lagi didera, sekarang aku tidak lagi disiksa. Tapi Alkitab mengatakan karena mereka dianggap layak untuk apa? Menderita karena Tuhan. Kalau kita bisa menderita karena Tuhan, berarti Tuhan anggap kita layak. Kenapa? Sebab sebelumnya murid-murid lari tinggalkan Tuhan. Petrus menyangkal Tuhan, murid-murid yang lain tinggalkan Tuhan. Disebutkan ada lain, dia lari sampai telanjang demi tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan ampuni mereka, dan Tuhan izinkan mereka merasakan sedikit dari penderitaan Tuhan. Mereka boleh mencicipi sedikit dari penderitaan Tuhan. Bagi mereka ini suatu kebahagiaan. Seharusnya kami dibuang oleh Tuhan, kami dianggap pengkhianat, tapi kenapa kok masih Tuhan mau menyatu dengan kami, memberikan kami kesempatan menderita untuk Dia. Bagi mereka ini suatu kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menderita untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Bahagia, justru bahagia. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kalau mengalami ini dan susah dan sedih, kita masih berpikiran apa, saudara? Daging. Tuhan katakan pikiran rohani harusnya berbahagia. Sebab pikiran ini tidak dapat diterima oleh orang-orang biasa. Hanya orang yang mendapatkan hikmat surgawi. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita boleh mengalami penderitaan itu justru membuat kita bahagia. Lebih daripada itu, pada ayat yang ke-13 Tuhan katakan nanti waktu Tuhan datang, setiap penderitaan kita karena Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan tidak lupakan. Mungkin engkau ditempeling orang gara-gara engkau berani mengaku sebagai orang Kristen, hamba Tuhan, anak Tuhan. Engkau diludahi orang, engkau diblokir, engkau diisolasi, engkau dikucilkan. Tapi Tuhan katakan setiap pengorbanan untuk Tuhan ada pahalanya. Ayat yang ke-13 yaitu pada saat Dia datang kembali. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saya mau mengatakan orang-orang yang tidak mau mengikut Tuhan dalam penderitaan, nanti waktu Tuhan datang, toh mereka juga akan menderita. Bukan hanya menderita sekedar menderita biasa, tapi mereka akan menderita selama-lamanya. Orang bijak harusnya mengerti ini. Menderita bersama dengan Tuhan hanya sementara. Sesudahnya itu kita akan mengalami apa? Kebahagiaan kekal. Daripada kita mau enak sementara, tapi sesudahnya itu kita mengalami penderitaan kekal. Orang bijak, ini kebijakan surga, hikmat surga akan memilih, lebih baik kami menderita sementara bersama dengan Tuhan, tapi sesudah itu kita akan mengalami kekal selama-lamanya. Paling banter penderitaan bersama dengan Tuhan, mati bersama dengan Tuhan. Tetapi sesudah mati itu dia tidak mengalami apa-apa lagi. Stefanus, dia dirajam, dia diseret rame-rame, dia dirajam. Tetapi sesudah itu dia menyerahkan nyawanya. Dia tidak merasakan lagi apa-apa, tapi dia bersama dalam pelukan Bapa di surga. Oleh sebab itu biar hari-hari ini harus kita mengerti, bergembira kalau kita diizinkan, sebab Tuhan anggap kita layak. Amin kasih.
Dan yang ketiga, Injil Markus. Saya ambil dalam kitab Injil Markus, Injil Matius juga ada, tapi saya akan lihatkan dalam Injil Markus, sebab di sini reaksinya ya. Injil Markus pasal 10, kitab Injil Markus pasal 10, untuk ketiga kalinya ya. Untuk ketiga kalinya Tuhan berbicara tentang kematian tapi juga kebangkitan ya. Injil Markus pasal 10 ayat 32 mulai. Injil Markus pasal 10 ayat 32 mulai. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Perhatikan, sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sudah 3 hari ia akan bangkit. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Saudara, di mana reaksi murid-murid dan orang-orang yang mengikut Tuhan? Belum Tuhan ngomong tentang berita tentang salib. Disebutkan mereka cemas, dan orang-orang yang mengikut dari belakang merasa apa, saudara? Takut. Belum ngomong sudah takut. Apalagi sudah ngomong, lebih takut lagi. Kira-kira begitu, saudara? Takut. Siapa tidak takut menghadapi hari-hari pengalaman kematian? Siapa yang tidak takut menghadapi saat-saat penderitaan? Semua manusia akan takut. Siapapun juga, murid-murid Petrus, Yakobus, Yohanes, kurang rohani apa, saudara? Di mana-mana Tuhan pergi, mereka bawa, saudara. Dibawa. Kalau saja kita boleh menjadi bagian dari tim penginjilan dari pendeta yang ternama, saudara, kita rasanya luar biasa. Kita menjadi bagian dari timnya siapa saja, hamba Tuhan siapa yang bisa memberitakan Injil di mana-mana, mengerjakan mujizat di mana-mana. Apalagi mereka menjadi pengiringnya Tuhan Yesus, pergi kemana-mana. Ini 3 orang ini, ini lingkaran yang paling dalam, paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kemana-mana harus bawa 3 orang ini. Semua mereka cemas, takut. Tapi kita dengarkan apa perkataan Tuhan mengenai penderitaan bersama dengan Tuhan. Sebaliknya kita takut. Kita Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Untuk jemaat di Smyrna, ini jemaat yang paling banyak mengalami penderitaan. Sudah miskin, mengalami aniaya, Ayat yang ke-8, kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8. Tapi Tuhan katakan apa kepada mereka? Jangan takut. Di saat kita mengalami penderitaan, saya mau mengatakan, kalau kita mengalami ancaman penderitaan, satu perkara, lebih dengar perkataan Tuhan atau perkataan ancaman? Saya tidak dengar firman, tidak dengar perkataan Tuhan. Yang saya dengar dengan telinga ini yang audible, saya bisa dengar dengan telinga ini ancaman. Nanti kamu ini, nanti kamu ini, nanti kamu ini. Tuhan katakan apa? Jangan takut. Perkataan dokter menakutkan, perkataan lab menakutkan, perkataan tetangga bisa menakutkan, perkataan pemerintah bisa menakutkan, perkataan banyak, perkataan-perkataan, semua ancaman-ancaman itu menakutkan. Tapi kita dengarkan apa kata Tuhan. Kalau mungkin kita sedang mengalami demikian, takut, pengalaman salib itu pengalaman yang paling menakutkan. Tapi Tuhan katakan apa? Ayat yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, perhatikan, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, ayat 9 perhatikan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tuhan tahu kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang mengalami jalan salib. Kita gentar, kita cemas, kita takut. Bagaimana masa kiniku, bagaimana masa depanku, bagaimana hidupku, bagaimana anak-anakku, bagaimana semuanya. Kita dengarkan itu ancaman itu seperti terngiang yang dalam telinga kita. Kita lihat dalam pandangan bayangan kita, oh ini akan terjadi. Bagaimana saya?
Tapi Tuhan katakan jangan takut. Teruskan. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat yang ke-10, perhatikan. Jangan takut. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Untuk apa yang harus engkau derita? Saudara-saudara yang sedang mengalami ancaman, Alkitab mengatakan apa, saudara? Ketambah Alkitab, bahaya lu itu. Mengerikan lu itu. Tambah gemetar. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan takut ya. Di saat kita takut, di saat murid-murid takut menghadapi gelombang, Tuhan katakan jangan takut ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Baru mendengarkan berita, baru mendengarkan ancaman sudah menimbulkan ketakutan. Apalagi waktu masuk. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Untuk apa yang harus engkau derita? Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Teruskan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Tapi engkau setia sampai mati. Teruskan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih. Pada saat ketakutan itu membuat kita kalau mengikut Tuhan harus begini, lebih baik saya mundur. Kalau mengikut Tuhan harus begini, lebih baik saya tinggalkan Tuhan. Tuhan katakan, di mana pertolongan kita? Tetapi apa jawab Tuhan? Jangan takut. Sebaliknya, engkau harus apa? Setia sampai apa, saudara? Sampai garis akhir. Kalaupun garis akhir itu kematian, Tuhan katakan, jangan mundur. Hanya karena kematian, setia sampai mati. Kalau Tuhan izinkan sampai Tuhan datang, setia sampai Tuhan datang. Amin, kasih setia. Sebab apa? Hanya orang-orang yang setia, hanya orang-orang itu akan menerima mahkota. Mahkota itu tanda kemenangan. Mahkota itu tanda perhatian Tuhan. Mahkota itu tanda pembelaan Tuhan. Jangan takut, tapi setia sampai mati. Tuhan akan memberikan kita mahkota. Oleh sebab itu ini yang Tuhan ingin berikan buat kita. Jangan takut. Tetapi kita mengatakan, Tuhan, saya serahkan ketakutanku, saya serahkan kecemasanku. Mampukan saya untuk setia ikut engkau sampai garis akhir. Amin, kasih. Haleluya. Dan yang ketiga, ini yang terakhir saya akan perlihatkan dalam Injil Matius pasal yang ke-26 tadi, ini yang terakhir. Saya lihatkan bagaimana respon dari murid-murid. Itu respon pada umumnya semua manusia begitu. Bahkan murid-murid orang rohani sekalipun begitu. Orang yang paling rohani sekalipun begitu. Kalau murid-murid takut, kalau murid-murid mau menghindar, kalau murid-murid cemas, dan kita katakan aku tidak akan seperti itu, kita sombong. Tuhan katakan engkau hati-hati, engkau akan jatuh. Di saat Petrus merasa mampu, kalau mereka begitu aku tidak. Tuhan katakan engkau sombong. Hati-hati Malam hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkal berapa? Engkau menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Jangan merasa kuat. Kalau Petrus bisa takut, kalau Andreas bisa sedih, kalau mereka semua Yohanes Yakobus bisa cemas, kita ini siapa, saudara? Tapi kita hanya mengatakan, Tuhan kuatkan aku untuk dapat menerima perkataanmu. Saat Tuhan katakan, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Aku mau sangkal diri, aku mau ikut engkau. Aku mau pikul salib. Saat Tuhan mengatakan, jangan takut, Tuhan kuatkan. Walaupun aku sudah mulai takut, tapi aku mau lebih mendengarkan perkataanmu untuk jangan takut. Amin. Injil Matius pasal 26, kitab Injil Matius yang terakhir kali ini yang terakhir, pasal yang ke-26, Injil Matius yang terakhir kita baca sekali lagi untuk kedua kalinya kita baca. Saya akan perlihatkan bagaimana reaksinya murid-murid semuanya Ayat yang ke-1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah,
maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ayat yang ketiga, perhatikan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Terima kasih. Pada saat Tuhan mengatakan tentang penderitaan, tentang kematiannya, tidak ada reaksi dari murid-murid. Tidak ada reaksi sama sekali dari murid-murid. Justru yang diperlihatkan waktu Tuhan berbicara tentang kematian, waktu Tuhan berbicara tentang pengalaman kematian, tidak ada reaksi apa-apa. Justru yang terjadi ayat 3 dan ayat yang keempat, di situ disebutkan musuh-musuh Tuhan Yesus sudah di dalam suatu apa, saudara? Suatu persekutuan yang sangat kuat. Mereka bermufakat di sana, mereka bikin konspirasi di situ. Mereka menyatu, ngumpul. Di saat Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kematian, di tempat yang lain, tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, imam besar, mereka berkumpul, mereka bikin konspirasi, mereka bermufakat, mufakat busuk mereka lakukan di situ untuk apa? Merencanakan tentang pembunuhan Tuhan Yesus secara apik, tidak kacau, tidak menimbulkan kekacauan, tetapi secara baik-baik saja, tidak ada keributan di tengah rakyat. Saya akan perlihatkan, saudara, pengalaman kematian yang Tuhan izinkan kita alami. Kalau kita lihat musuh-musuh Tuhan Yesus sudah bersekutu, jangan sampai justru kita terpecah belah. Tuhan ingin justru apa? Di saat kita mengalami pengalaman kematian, mungkin itu terjadi dalam rumah tangga, jangan malah pecah rumah tangga itu, saling menyalahkan, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Seharusnya apa yang terjadi? Kita juga harus apa? Menyatu. Bagaimana kita akan melawan? Bagaimana kita tahan menghadapi kekuatan musuh yang begitu menyatu? Mereka sudah ngumpul di sana, siap menyerbu kita. Kita di sini cerai-berai, kita sini tidak nyatu. Semoga ini pelajaran buat kita. Dalam setiap pengalaman kematian, di situ kesempatan kita untuk menyatu. Baik menyatu seorang dengan yang lain, tapi juga kita menyatu dengan Tuhan. Sebab di mana pertolongan kita? Kita baca di dalam kitab Injil Matius, Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ada suatu keluhan, ada satu pergumulan dari Tuhan Yesus. Bahkan sampai dia akan naik ke surga. Dia bergumul tentang murid-muridnya. Kenapa? Sampai waktu terakhir mereka tidak nyatu. Buktinya apa, saudara? Tolong baca Injil Yohanes pasal 17. Dalam doanya sampai 4 kali dia katakan supaya mereka menjadi satu. Lah kalau mereka sudah satu, saudara, ngapain Tuhan Yesus berdoa supaya mereka satu? Kira-kira begitu, saudara, Kenapa Tuhan sampai berucap sampai 4 kali supaya mereka menjadi satu, supaya mereka menjadi satu? Sebab mereka tidak nyatu. Hari kematian Tuhan sudah menjadi dekat, sudah semakin dekat. Tinggal 2 hari. Mereka tidak nyatu. Sedangkan di pihak yang lain, musuh-musuhnya sudah begitu menyatu untuk menyerang. Gereja Tuhan tidak menyatu. Jemaat Tuhan tidak menyatu. Rumah tangga anak-anak Tuhan tidak menyatu. Malam hari ini saya mengatakan, biar pengalaman salib itu bisa menyatukan kita. Tadinya kita berpisah, tadinya kita cerai-berai, tapi lihat pengalaman salib, biar kita mau menyatu seorang dengan yang lain. Kita menyatu dengan Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-17. Kenapa kita Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-11. Untuk pertama kali dia berdoa, tidak main-main. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh dengan air mata, dengan keringat, bahkan dengan keringat darah. Dia berdoa, Bapa, supaya mereka menjadi satu. Ayat yang ke-11.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, ya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, ya. Supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita. Kita ngomong tentang penyatuan, kita ngomong memang kesatuan, persekutuan. Tuhan katakan omong kosong. Kamu tidak nyatu. Dalam rumah tanggamu tidak nyatu, dalam nikahmu tidak nyatu, dalam jemaat lokal kamu tidak nyatu. Kok di luar kamu gembar-gembor penyatuan, kamu sendiri tidak nyatu. Bagaimana dunia percaya? Bagaimana dunia bisa percaya? Kita hanya seperti orang tukang jual obat saja. Kita sendiri tidak nyatu. Kita ngomong tentang penyatuan, ya, omong kosong, pendusta kita, ya. Teruskan ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja, ya. Aku berdoa, ya. Tetapi juga untuk orang-orang, ya. Yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua, sebab mereka enggak nyatu. Mereka sikut-sikutan, mereka senggol-senggolan. Mau siapa yang paling besar, siapa yang lebih utama. Enggak peduli temannya jatuh, enggak peduli, yang penting aku. Ya, teruskan. Sama seperti engkau, ya Bapa, ya. Di dalam aku, ya. Dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, ya. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, perhatikan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, ya. Yang kau berikan kepadaku, ya. Supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu. Teruskan. Sama seperti kita, ya. Adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka, ya. Dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Terima kasih. Terus dan seterusnya, ya. Jadi kita lihat ini doa Tuhan Yesus, doa imam besar. Sebab apa? Ya, sebab sampai hari ini pun gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan belum menyatu. Bahkan dalam nikah ada banyak hamba-hamba Tuhan dalam nikahnya. Dia berkhotbah, dia melayani, tapi sebenarnya nikahnya tidak satu. Ada banyak imam-imam melayani Tuhan, sangkor kaum muda, tapi sebenarnya mereka tidak menyatu. Tapi saya mengatakan, sampai hari ini imam besar itu berdoa untuk kita supaya kita menyatu. Amin. Seorang dengan yang lain kita bisa menyatu. Ya, kita berdoa juga Tuhan, nanti kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Banyak persoalan saudara, banyak pergumulan saudara. Tapi kita berdoa, Tuhan, satukan kami Tuhan. Sebagaimana hari Pentakosta kalau tidak salah, kita perjamuan kudus menyatu, tiap keluarga kita menyatu. Saya ingin juga ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita menyatu, dunia sudah menyatu, iblis menyatu untuk menyerbu kita, untuk menyerang kita. Kenapa kita tidak menyatu seorang dengan yang lain? Biar kita menyatu. Saat kita makan tubuh dan darah Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan. Sebab Tuhan katakan, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia, dia di dalam aku di dalam dia. Kita bagaikan buli-buli menerima Tuhan masuk di dalam kita. Sudah percaya demikian? Amin. Kita menyatu dengan dia. Ya, sebagai ayat terakhir di dalam kitab, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6 bicara tentang mana yang turun dari langit. Tuhan katakan sebenarnya mana itu hanya bayangan. Ada roti yang sesungguhnya yang turun dari surga. Akulah roti yang turun dari surga. Aku akan memberikan kehidupan buat setiap orang yang menikmati, yang makan tubuhku dan minum darahku. Malam hari ini ada tubuh dan darah Tuhan. Kita mau menyatu dengan Tuhan, kita menyatu dengan sesama. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56, ya. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku, barang siapa makan dagingku, ya, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Aku di dalam dia. Kita bagaikan bejana yang menerima dia tinggal dalam kita. Dia mau menyatu dalam kita, menyatu dalam nikah kita, menyatu dalam rumah tangga kita, menyatu dalam jemaat lokal ini. Kita mau menerima dia tinggal di dalam kita. Kalau kita menyatu,
Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Sebagaimana tidak ada yang dapat mengalahkan Allah. Iblis tidak bisa mengalahkan Allah. Maka kita menyatu seorang dengan yang lain. Kita menyatu dengan Tuhan. Kita juga tidak dapat dikalahkan. Amin kasih. Maut pun tidak dapat mengalahkan orang-orang yang menyatu dengan seorang dengan yang lain. Seorang dengan yang lain itu dengan Tuhan. Malam hari ini kita akan gunakan tubuh dan darah Tuhan. Banyak pergumulan kita, tapi satu doa kita saat kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kami mau menyatu Tuhan. Kami mau menyatu. Sudah mengalami apapun juga, kesempatan kita mengalami pengalaman salib, kita menyatu seorang dengan yang lain. Jangan malah terpecah belah. Di mana kekuatan kita? Kita akan bangkit berdiri, kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Pelayan penjamahan suci sudah tampil ke depan. Saudara-saudara yang ada di belakang anak-anak, ya, ibu-ibu yang membawa anak-anak mereka masuk ke dalam ruang ibadah untuk kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Semuanya masuk.